Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran yaitu mengenai harga. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Mia Ayu Gusti SMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran pada semester ini. Sebelumnya, kami izinkan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yang terdiri dari yang pertama Dinda Fizia Azahara, kemudian saya sendiri Yurike Prasasti, kemudian ada Elfricia Koirina, ada Rizky Putra Junianto, habis itu ada Kevin Maulana Sodik, ada Yusuf Ramadan, Andrian Septiadi, dan juga Gilang Septiawan. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pemahaman harga yang akan dibacakan oleh Dinda Fizia Zahra. Kepada Dinda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman tentang harga. Nah, harga ini merupakan nilai tukar yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh manfaat dari suatu produk atau layanan. Nah, harga ini sendiri juga diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pribadi untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Nah, uh, uh, beberapa ahli juga mengatakan bahwa berdasarkan menurut William J. Stenson, harga adalah jumlah uang atau kemungkinan ditambah beberapa barang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan layanan yang menyertainya. Nah, harga ini tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga mencerminkan persepsi kualitas, biaya produksi, serta posisi merek di pasar. Nah, dari biaya ini terdapat faktor-faktor penentu harga. Yang pertama yaitu biaya atau cost, di mana biaya mencakup nilai biaya produksi, distribusi, dan operasional yang menjadi dasar penetapan harga minimum. Kemudian faktor yang kedua yaitu permintaan atau demand, di mana ini merupakan besarnya minat dan kemampuan konsumen membayar yang mempengaruhi tingkat harga. Kemudian faktor yang ketiga yaitu pesaing atau competition, di mana harga produk lain yang setara menjadi acuan untuk menentukan harga agar tetap kompetitif. Yang keempat yaitu tujuan pemasaran atau marketing objektif, di mana misalnya penetrasi pasar, memaksimalkan laba, mempertahankan pangsa pasar, atau membangun citra yang premium. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai harga dalam bauran pemasaran. Itu akan disampaikan oleh Elvirsya Khairina. Kepada Elvirsya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai harga dalam bauran pemasaran. Nah, yang pertama yaitu harga berpengaruh pada persepsi nilai pelanggan. Nah, artinya ketika pelanggan melihat harga, mereka tidak hanya melihat angka, tetapi juga melihat apakah harga tersebut sepadan dengan manfaat yang mereka dapatkan dari barang yang mereka beli. Lalu selanjutnya ada hubungan dengan produk. Nah, kualitas dan fitur produk mempengaruhi harga. Nah, produk yang memiliki kualitas tinggi atau fitur yang lebih unggul biasanya akan memiliki harga yang lebih tinggi pula. Ini menunjukkan bahwa harga harus selaras dengan apa yang ditawarkan oleh produk tersebut. Selanjutnya, hubungan dengan promosi. Nah, diskon dan strategi promosi mempengaruhi persepsi harga. Strategi promosi seperti pemberian diskon dapat membuat pelanggan merasa harga tersebut menjadi lebih terjangkau, sehingga dapat meningkatkan minat pembeli. Lalu ada hubungan dengan distribusi. Jadi lebih banyak perantara dapat mempengaruhi biaya dan harga. Ketika jumlah perantara dalam proses distribusi bertambah, biasanya biaya yang muncul juga meningkat. Nah, akibatnya harga akhir produk juga bisa ikut naik.
Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada Nabi. Baik, terima kasih kepada El yang telah menyajikan materi tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada materi mengenai mengenai tujuan dari penetapan harga. Nah, materi ini itu akan disampaikan oleh Rizky Putra Juniarto. Kepada Rizky dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tujuan penetapan harga. Pada tujuan penetapan harga, terdapat 4 poin, yaitu yang pertama memaksimalkan laba jangka panjang. Dan yang kedua, yaitu memperluas pangsa pasar. Dan yang ketiga, menjaga kelangsungan usaha. Dan yang keempat, menetapkan citra atau posisi merek tertentu. Baiklah itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky. Selanjutnya, materi mengenai metode penetapan harga berdasarkan biaya dan juga berdasarkan nilai. Itu akan disampaikan oleh Kevin Maulana Sadik. Kepada Kevin dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penetapan harga berdasarkan biaya dan nilai. Penetapan harga dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama, berdasarkan biaya produksi dan berdasarkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Yang pertama ada berdasarkan biaya, harga ditentukan dengan menghitung total biaya produksi, kemudian menambahkan persentase keuntungan yang diinginkan. Yang kedua ada berdasarkan nilai, harga ditentukan berdasarkan persepsi nilai yang dirasakan pelanggan, bukan semata-mata dari biaya produksi. Pendekatan ini cocok untuk produk bermerek premium dan bernilai tinggi karena konsumen bersedia membayar lebih untuk kualitas, pengalaman, atau brand image. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi mengenai metode penetapan harga yang berdasarkan harga berbasis pasar. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Yusuf. Kepada Yusuf dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang metode penetapan harga berbasis pasar. Yang pertama ada competition based pricing. Metode ini berarti perusahaan menetapkan harga dengan mengikuti harga pesaing. Kalau pesaing jual dengan harga tertentu, perusahaan bakal pasang harga yang mirip, sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah tergantung strategi. Tujuannya supaya produk agar tetap kompetitif dan tidak kalah saing. Yang kedua ada ketika pasar saat kompetitif, perusahaan menyesuaikan harga tetap yang relevan. Kalau kondisi pasar lagi ramai dan banyak pemain baru, perusahaan biasanya menyesuaikan harga supaya tetap relevan. Kalau tidak menyesuaikan, bisa-bisa konsumen pindah ke pesaing yang lebih murah atau lebih menarik. Jadi perusahaan harus fleksibilitas sama perusahaan pasar. Yang ketiga ada penetapan harga premium atau penetrasi berdasarkan posisi merek. Di pasar perusahaan juga bisa memilih untuk yang pertama harga premium. Kalau posisi merek sudah kuat dan punya nilai tambah yang jelas, biasanya digunakan merek yang ingin tampil eksklusif. Yang kedua ada harga penetrasi. Untuk perusahaan yang ingin cepat masuk pasar dengan harga murah agar cepat dikenal. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yusuf. Materi selanjutnya itu mengenai strategi dan juga proses dalam penetapan harga. Materi ini akan disampaikan oleh Adrian Septiadi. Kepada Adrian dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang strategi dan proses penetapan harga. Yang pertama, strategi, yaitu yang A, harga penetrasi, yaitu harga rendah untuk menarik pelanggan baru. Yang kedua, harga skimming, yaitu harga awal tinggi untuk memaksimalkan keuntungan awal. Yang ketiga, harga psikologis,
yaitu harga dibuat untuk memengaruhi persepsi. Contoh, Rp99.000. Selanjutnya proses. Yang pertama, analisis biaya produksi dan operasional. Yang kedua, analisis permintaan dan nilai yang diinginkan pelanggan. Yang ketiga, analisis harga pesaing. Yang keempat, menentukan tujuan harga. Yang kelima, memilih metode penetapan harga. Yang keenam, mengevaluasi dan menyesuaikan harga. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adrian. Selanjutnya itu kesimpulan dari pembahasan yang telah kita sampaikan tadi. Itu akan disampaikan oleh Gilang Setiawan. Kepada Gilang dipersilahkan. Kesimpulannya yaitu harga adalah elemen penting dalam bauran pemasaran. Harga memengaruhi citra merek, permintaan, dan daya saing. Dan penetapan harga harus mempertimbangkan biaya, nilai, tujuan, dan kondisi pasar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gilang. Nah, berdasarkan hasil pemaparan tadi, itulah beberapa materi yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.